Tuhan memang suruh kita kaya. Tuhan suruh kita kaya. Suruh kita kaya. Haleluya. Harus cari cowok yang murah hati. Jadi kalau pas gajian, ayo Murah hati. Dan oleh karena uang, oleh karena ingin kaya, banyak orang meninggalkan iman mereka. Orang Kristen tidak menjadi masalah untuk kaya. Halo Sobat Ngeroh, kembali lagi bersama dengan kita malam hari ini atau dimanapun kalian berada, sama-sama akan mendengarkan tentang ngerumpi rohani ya. Seperti biasa kita akan ngobrol banyak hal tentang hal-hal yang rohani ya. Ya. Dan kali ini adalah topik yang juga menarik ya, dan biasanya ada di kalangan anak-anak muda gitu ya, yang sudah kerja. Enggak sih, juga kebanyakan orang ya. Iya betul sekali. Nah, kita mau membahas bagaimana caranya cepet kaya, Sandra, gitu. Enggak zaman yang kayak zamannya kita dulu ya. Zaman yang gimana? Oh, jagali. Enggak, kayaknya udah nggak ada yang tahu itu ya. Enggak zaman. Oke, zaman. Jadi kita mau tahu gimana caranya cepet kaya ala anak Tuhan. Berarti tips ya. Iya, betul ya. Langsung Langsung aja nih kita bahas bersama dengan Pastor Daniel. Shalom. Shalom. Ya, halo, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Nah, kita mau tanya nih, Pastor. Oke. Karena kan banyak anak sekarang itu, apalagi Gen Z, Gen Alpha, kita itu terbiasa dengan ini ya. Instan, sekarang ya? sudah nggak zaman kerja keras kayak gitu ya kan, betul. karena teknologi semuanya pengen cepet gitu. Nah, jadi kebanyakan juga orang ingin gimana cara mendapatkan uang dengan mudah dan gitu. instan. Iya. Oh, iya. Kaya di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Tuhan memang suruh kita kaya. Tuhan suruh kita kaya. Suruh kita kaya. Haleluya. Berubah hijau Ya. Iya. Sekali lagi, Tuhan. saya garis bawahi Tuhan suruh kita kaya. Woi, luar biasa. Kayaknya gimana dulu? Di dalam 2 Korintus 8, ya, saya lupa ayatnya. Oke, kita cek ayatnya. Dan 2 Korintus 8 ayat 7. Hendaklah kamu kaya dalam segala sesuatu. Wah. Dalam iman, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Iman, perkataan, perbuatan, dan pengetahuan. Ya, kalau nggak salah di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Hendaklah kamu kaya dalam segala perkara. Tetapi kekayaan yang menurut kehendak Tuhan itu apa sih? Banyak anak-anak muda ingin sukses secara instan, kaya secara instan. Mereka ikut saham, tidak salah. Mereka ikut Bitcoin, tidak salah. Mereka ikut kripto, mungkin juga nggak salah. Tetapi spirit mereka yang ingin mendapatkan segala sesuatunya itu yang harus dikoreksi. Karena orang yang ingin cepat kaya masuk di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Dan jerat nafsu yang memalukan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Oke, tapi gimana nih, Pastor? Kadang kan bisa jadi kebutuhan, ya pengen cepet dapat uang nih kayak gitu ya kan, karena kebutuhan gitu. Akhirnya semakin naik kan, kebutuhan hidup kan sekarang kan harga semakin lama semakin naik. Kuncinya adalah kita harus kaya dalam iman terlebih dahulu. Iman adalah fokus kita kepada Kristus. Kristus adalah center kita, segala-galanya. Apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan mempermuliakan nama Kristus atau tidak? Ataukah mempermalukan nama Tuhan? Kalau mempermalukan nama Tuhan ya jangan dong. Oleh karena itu kita harus cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Sekali lagi seluruh kebenarannya, bukan seluruh pembenarannya. Beda. Seluruh kebenaran adalah sebuah hal yang mutlak bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan itu harus kaya di dalam iman. Artinya apa? Bahwa tujuan hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Ya, tujuan hidup kita ini bukan untuk memperkaya diri, tetapi kita kaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Menjadi kaya tidak dosa, tetapi ingin cepat kaya, mereka akan masuk di dalam berbagai macam pencobaan. Syaratnya satu, iman terlebih dahulu. Iman kepada Kristus. Nah, kalau kita udah mencari seluruh kebenaran Tuhan, semua akan dilimpahkan kepada kita. Nah, hendaklah kamu kaya dalam apa? Pengetahuan.
Nah, kita ini butuh pengetahuan dong. Pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan ya filsafat-filsafat. Kalau kita mau kerja saham, kita harus tahu dong bagaimana saham itu menguntungkan atau tidak. Bagaimana saham itu yang menarik atau tidak. Mana saham yang gorengan. Mana saham yang gorengan itu adalah saham yang sebenarnya tidak punya nilainya, tetapi digoreng sedemikian rupa supaya orang berbondong-bondong beli. Dan biasanya hancur. Nah, oleh karena itu kita punya pengetahuan. Mana saham-saham yang betul-betul bisa bertahan lama, betul-betul menguntungkan. Kapan mereka naik, kapan mereka turun, itu pengetahuan. Dan itu tidak dosa. Hendaklah kamu kaya juga di dalam pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita ketahui, tetapi kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, itu pengetahuan. Oh, jadi pengetahuan kita itu harus tetap di bawah kebenaran firman Tuhan. Betul. Oleh karena itu, iman kita harus mengatasi semua pengetahuan kita. Nah, iman dulu. Ya, kamu kaya dalam iman. Yang kedua, pengetahuan. Nah, orang yang biasanya tidak kaya dalam iman, mencari pengetahuan, mereka begitu percaya diri. Mereka pengetahuannya. Pengetahuannya menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa nggak pernah salah. Mereka merasa bahwa aku begitu yakin dengan keputusan-keputusanku. Dan orang lain tidak boleh menolak, mengkoreksi aku. Karena aku begitu yakin. Nah, orang yang punya pengetahuan menjadi Tuhannya, itu akan jadi masalah di esok kemudian hari. Oke. Tapi gimana cara kita mengukur seseorang atau saya nih misalnya sudah kaya di dalam iman itu, Pastor? Iya. Atau itu kan kita sudah tidak bisa dilihat iman itu, Pastor. Iman memang tidak bisa dilihat. Ya, tapi dasar daripada iman itu kan jelas, Kristus. Nah, ketika kita memiliki iman kepada Kristus, sifat-sifat Kristus itu akan ada dalam kehidupan kita. Kikir nggak? Sandra kikir nggak? Ya, semoga enggak. Nanti bagi-bagi uang ya kalau gitu sama aku. Suka traktiran nggak? Satu kampung ditraktir nggak? Itu kita harus punya sifat-sifat Kristus. Artinya apa? Sifat-sifat Kristus itu murah hati. Nah, barang siapa murah hati, dia itu betul-betul sangat-sangat memiliki sifat-sifat Kristus. Murah hati bukan murahan ya. Murah hati. Murah hati itu berbelas kasihan. Nah, oleh karena itu mudah sekali melihat orang ini matanya tertuju kepada Kristus atau tidak. Kalau murahan itu maksudnya gimana, Pastor? Murahan itu artinya kayak gini, mengobrol janji. PHP. Ya, betul. Coba tapi tidak pernah ditepati. Aku traktir. Ya, kamu nanti ya, kalau nanti aku dapat proyek kamu ku traktir. Tapi sering lupa dengan janjinya. Ya, musim-musim politik biasanya banyak yang lupa dengan janji. Tiba-tiba amnesia gitu. Pernah ngomong apa ya gitu. Oke, lalu tadi kayak iman, kayak pengetahuan, dan kayak di dalam perkataan. Nah, itu gimana? Apa kita harus banyak berkata-kata? Banyak kosakata? Bukan. Kayak di dalam perkataan adalah kemampuan kita untuk menerjemahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kemampuan menerjemahkan. Kan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan mengerti kita. apa yang Tuhan mau. Betul. Lalu mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, kalau kita punya kekayaan di dalam perkataan itu, di dalam usaha perdagangan, kita bisa mengkomunikasikan produk ini manfaatnya apa, produk ini fungsinya buat apa, kita akan diberkati juga. Kalau Sandra pilih satu barang dengan satu orang sales, pilih yang bisa jelasin atau yang diem aja. Harus yakin dan bisa jelaskan barangnya. Iya, jadi kalau Widya pilih contoh perempuan skincare, ya kan? Ketika ada orang yang jualan skincare, tiba-tiba dikasih saja skincare-nya, ini murah, mau beli? Belum tentu. Jangan-jangan bikin ini. Jangan-jangan palsu kan? Membuat iritasi lagi. Beli obatnya mahal lagi ya. Iya, jadi kuncinya adalah kemampuan di dalam menerjemahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam perkataan. Nah, hendaklah kamu kaya di dalam perkataanmu. Jadi nggak boleh pelit di dalam perkataan. Harus bisa mengkomunikasikan. Nah, ketika kita punya iman, kita punya pengetahuan, kita punya perkataan, sebenarnya kesuksesan di dalam nama Tuhan itu akan menjadi bagian kita.
Oke, nah luar biasa ya. Jadi itu ternyata ya tips kaya Tips kaya. ala anak Tuhan gitu ya. Iman dulu guys, kayak gimana Dulu ya, baru setelah itu pengetahuan, setelah kayak pengetahuan perkataan. kayak Kalau gitu. orang yang berkata tanpa pengetahuan, kata-katanya tong kosong, nyaring Iya, bunyinya. wah, itu nggak kedengeran, cuma nyari bunyinya, cuma ngomong doang. Pernah kan kita mengetahui orang sok tahu? Oh Iya. pernah, Oh ya kan, Esther, sok tahu pernah. kan. Iya, kayak Oh gitu. begini bisnis yang bagus tuh begini. Tetapi ketika kita challenge, dia nggak bisa membuktikannya. Iya. Karena nggak punya pengetahuan. Pengetahuannya adalah kosong. Iya, cuma sekedar tahu di awal, Iya. mungkin ya di Cuma permukaan dia punya aja. keterampilan mengolah kata-kata. Oke, Yes. nah itu jadi kita harus punya ketiga-tiganya itu ya. Jadi jangan ingin cepat kaya aja guys, kayak Iya. gitu. Karena Karena harus kayak itu dalam firman Tuhan tadi ya, Iya, syaratannya. karena cepat kaya membuat kita jatuh Di dalam pencobaan. di dalam nafsu jahat juga, dan di dalam keserakan juga, dan oleh karena uang, oleh karena ingin kaya, banyak orang meninggalkan iman mereka. Oh iya. Cinta uang ya, Pastor? Yes, Oke. akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Tapi kalau kita punya iman kepada Kristus, kita bisa memakai uang itu, mengendalikan uang itu. Kita tidak terikat. Contoh, kita diberkati Tuhan. Kita lagi perlu handphone mahal, tapi Tuhan suruh kita untuk memberkati orang yang lebih tidak mampu dari kita. Kita berkati. Kita udah memperbudak uang itu. Kita nggak dikuasai oleh uang. Kita Ya, itu atur tadi. uang itu ya Betul. untuk melakukannya ya. Murah hati tadi yang itu loh. Jadi harus murah hati. Makanya gitu ya. Sandra Widya harus cari cowok yang murah Murah hati. Jadi kalau pas gajian, ayo Murah hati. Gitu. Ya. Oke, luar biasa ya tipsnya hari ini. Oke, terima kasih ya Pester buat tipsnya, luar biasa. Mungkin ada juga pesan-pesan buat teman-teman yang menonton. Boleh. Ya. Jadi untuk semua sobat ngerumpi ya ngerumpi rohani, Iya. bahwa orang Kristen tidak menjadi masalah untuk kaya, tetapi kaya digunakan untuk kerajaan kita sendiri atau kerajaan Tuhan. Nah, ketika kita kaya di dalam Kristus Yesus, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sangat rindu kita mempermuliakan namanya. Jadi gunakan hartamu, boleh, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi bukan untuk kerajaan kamu sendiri, karena hidup ini cuma sekali. Segala sesuatunya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari penghakiman. Oleh karena itu, kita harus mengawasi ajaran kita, harus mengawasi apa yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat semuanya itu. Dan yang paling penting, hendaklah kamu kaya dalam iman kepada Kristus Yesus. Orang yang kaya di dalam iman, dia akan memperoleh pengetahuan. Dan orang yang memperoleh pengetahuan, memperoleh kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan itu dalam kata-kata. Yes.